Halo guys, balik lagi di channel Chaps Production. Saat ini Chaps Production akan membahas salah satu tokoh yang ada di dunia tentunya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita akan lihat intro terlebih dahulu. Kali ini gue bakal bahas salah satu tokoh yang ada di dunia gitu ya, yaitu Genghis Khan. Genghis Khan adalah salah satu tokoh dalam sejarah yang sangat luar biasa. Semua cerita yang akan gue bawa ini adalah cerita yang gue cari di internet, di buku, dan juga gue ringkas secara pribadi. Dan tidak ada mengcopy siapapun. Gue bakal ceritaan ini dengan ringkasan gue. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa di klik like, subscribe, komen, dan di share. Dan juga jangan lupa di follow Instagram gue di sini @tegas. Oke, kita langsung masuk storytelling. Temujin, lebih dikenal dengan nama Genghis Khan, sang penakluk Asia, lahir pada tahun 1162. Temujin dilahirkan oleh orang tua dari suku Kiat, dan orang tua Temujin ini bernama Yesugei, dan ibunya bernama Herla. Dari suku Olkunut, kehidupan dari keluarga Temujin banyak berpindah-pindah. Saat usia Temujin menginjak 9 tahun, Temujin dikirim oleh ayahnya Yesugei untuk dinikahi atau dijodohkan oleh putri dari suku teman ayahnya Temujin, yaitu suku Onggirat. Dan nama dari putri dari suku Onggirat itu yang bernama Borte. Dan setelah beberapa lama Temujin dinikahi oleh Borte, Temujin kecil pun mendapatkan kabar tidak enak dari sukunya, karena ayahnya Yesugei dibunuh oleh bawahan ayahnya sendiri, yaitu Tatar, dengan cara diracuni. Saat Temujin pun kembali ke kampung halaman dan ingin meneruskan tampuk kepemimpinan dari ayahnya, karena zaman dulu tuh lebih kayak ayah pasti menurunkan titahnya ke anak, jadi kayak warisannya gitu. Namun Temujin pun dihianati juga oleh seluruh sukunya, lebih tepatnya bukan seluruh sih, kayak lebih 90%-nya sukunya itu berkhianat kepada Temujin gitu ya. Yang sudah terpengaruh juga sukunya oleh Tatar gitu, yang tadi mengkhianati ayahnya. Dan akhirnya Temujin pun diusir dari kampung halamannya beserta keluarga dan juga ibu dan adik-adiknya. Dan setelah itu seluruh suku Borjigin, yaitu suku dari Temujin, mencari Temujin hanya untuk dibunuh, karena sukunya takut jika Temujin besar dan menyimpan dendam, maka sukunya bisa saja dihabisi di masa depan. Maka dari situ suku Borjigin mengejar Temujin, dan setelah Temujin kecil tertangkap, Temujin pun dipasung, ditahan oleh sukunya, apalah pokoknya Temujin tuh ditangkap gitu ya, diikat segala macam, dipasung gitu pakai kayak kayu gitu, leher, tangan gitu kan, biar dia nggak bisa kemana-mana. Dan setelahnya Temujin pun berhasil kabur gitu, kabur dengan pertolongan pengawal yang masih sangat setia kepada ayahnya, yaitu Yesugei, ayahnya Temujin sendiri. Setelah itu Temujin pun tumbuh dewasa dengan sedikit pengawal yang masih setia, tentunya luntang-lantung gitu ya, karena dia dimusuhi juga, diincar juga sama sukunya gitu. Nah, Temujin dewasa gitu kan, terus juga dengan penerus sejati dan kepala sukunya Borjigin gitu, seharusnya Temujin pun mengumpulkan sebuah kekuatan dari suku-suku tetangga. Dan suku-suku, jadi di suku Mongolia itu kayak serumpun, jadi kayak ibaratnya RT RW lu tuh deket gitu loh, kayak gitu sih. Dan suatu ketika Temujin bertemu dengan salah satu teman atau sahabat karibnya, atau lebih tepatnya kayak saudara senadi lah waktu kecil, yaitu si Jamuka. Jamuka ini adalah saudara angkat Temujin ya. Kalau di kisahnya, masa kecil dulu Jamuka berasal dari suku Jadaran. Dan setelah Temujin dan Jamuka ini menyatukan kekuatan, Temujin pun berniat mengambil alih kekuasaan yang seharusnya menjadi haknya. Setelah semua itu, Temujin dan Jamuka menjadi saudara, dan juga seiring waktu kekuasaan dari Temujin terus juga Jamuka semakin memperluas, karena mereka dianggap sangat kuat gitu ya di masanya.
Dan setelah meluas, semua kekuasaan dari Temujin pun mencoba membuat Perserikatan Mongolia. Inilah saat ini Temujin akan menjadi sang penakluk Mongol di part 1 ini, yang diisi oleh suku-suku Mongolia itu sendiri. Dengan semua persatuan itu, Temujin berada di fase tertingginya, yaitu memerangi Jamuka. Jamuka juga antara dua kubu gitu ya. Jamuka dan juga Temujin ingin saling mempersatukan tapi dengan cara yang berbeda-beda. Jamuka ini menguasai juga Mongolia, tapi setelah pertempuran berdarah itu dimenangkan oleh sang Genghis Khan atau Temujin, yang langsung diangkat sama semua suku yang di Mongolia itu menjadi seorang Khan yang berarti segala-galanya. Dan saat itu pun Temujin merubah namanya dari Temujin menjadi Genghis Khan. Sebenarnya nama Genghis doang, tapi kan karena dia punya gelar jadi namanya Khan, Genghis Khan, yang berarti sang penakluk Mongolia. Oke, kira-kira itu aja dulu kisah dari Genghis Khan atau Temujin kecil menjadi sang penakluk Mongolia. Tungguin aja part 2-nya, karena gue juga udah meringkas juga saat Temujin sedang berjaya, sedang menginvasi, sedang mengkampanyekan kekuatan dari sang Mongolia. Bagaimana ketangguhannya, tungguin aja part 2-nya. Dan jangan lupa buat diklik like, subscribe, komen, dan di share. Dan jangan lupa buat di subscribe terus. Dan sampai jumpa di next video, di part 2 Temujin atau Genghis Khan, sang penakluk Asia. Sampai jumpa di next video.